Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini kita kembali lagi bersama di dalam program pemahaman Alkitab Jemaat GKI Tegal Rejo Salatiga. Dan saya akan memimpin kita dengan tema pesan pemulihan sikap kenabian yang diambil dari bacaan Yeremia pasal yang ke-33 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Untuk itu saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami anak-anak-Mu datang dan penuh ucapan syukur atas kasih karunia dan anugerah keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami mengaku kami manusia-manusia yang berdosa, namun dengan darah-Mu, Putra Yesus Kristus, telah menyucikan kami. Dan Roh Kudus kiranya menuntun kami, memperbarui hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan akan memulai PA hari ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan ayat pada hari ini di dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memeliharanya. Saya akan memberikan pengantar singkat bacaan pada hari ini. Kitab Yeremia menceritakan tentang seorang nabi yang dipanggil untuk menyuarakan kebenaran. Kita dapat menemukan berita-berita atau pesan-pesan yang semestinya dilakukan oleh bangsa Israel yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nabi Yeremia menjalankan tugas panggilannya pada masa-masa sulit, masa sebelum dan sesudah bangsa Israel di Babel. Yeremia sendiri dipilih oleh Allah sejak di dalam kandungan ibunya. Ia menjalankan tugas sekitar tahun 627 sebelum Masehi. Atas kepekaannya, Yeremia menyuarakan kebenaran atas kebobrokan kehidupan manusia pada saat itu. Ia berjuang untuk memberikan suara kebenaran atas keputusasaan dan perjuangan bangsanya. Dalam menjalankan tugas, Nabi Yeremia mendapat banyak tantangan. Nabi-nabi palsu menyampaikan berita-berita yang bahagia saja, sehingga mereka dihormati, disenangi, bahkan disanjung-sanjung oleh rakyat pada saat itu. Berbeda dengan Yeremia, ia tidak dihormati, ia bahkan tidak dianggap sama sekali. Namun Yeremia tetap menyuarakan kebenaran yang memberi pengharapan akan masa depan bangsanya. Pada ayat yang ke-14, Yeremia mengulangi pernyataan janji Allah kepada Israel dan Yehuda yang terdapat di dalam Yeremia 23 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Dalam Yeremia 33 ayat 14 sangat jelas tujuannya kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Yeremia menyuarakan janji Allah yang jauh lebih baik terhadap umat Israel dan umat Yehuda sebagai ganti penindasan atas pemberontakan mereka kepada Allah. Janji itu sendiri ada dua hal. Yang pertama tentang pemerintahan
pemerintahan yang penuh dengan kebijaksanaan, keadilan, dan kebenaran, serta kehidupan yang merdeka. Janji Allah yang kedua terdapat di dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 tentang penumbuhan tunas keadilan bagi Daud dan pelaksanaan keadilan dan kebenaran di negeri Israel. Ungkapan ini merujuk kepada konsep mesianik yang akan datang untuk menyatakan keadilan dan kebenaran. Kehadirannya menyatakan pemulihan, pembebasan, dan merengkuh mereka yang hancur. Penghukuman Tuhan atas umatnya bukan akhir dari kehidupan, melainkan sebagai bentuk pelajaran bagi umat karena melakukan kesalahan. Hal ini dilakukan Allah untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka adalah umat pilihan. Dan melalui janjinya, Tuhan mengingatkan mereka sekaligus memperbaiki identitas mereka yang sudah rusak. Oleh karena itu, Nabi Yeremia menyuarakan tentang tunas keadilan bagi Daud. Fokus firman Tuhan pada hari ini tentang penggenapan janji yang akan dikerjakan oleh Allah bagi kaum Israel dan kaum Yehuda. Dalam tradisi kuno, tunas keadilan diterjemahkan sebagai tunas kebenaran atau cabang kebenaran. Tunas keadilan juga dapat disebut pemulihan. Yeremia menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang menghukum sekaligus memulihkan. Sosok tunas keadilan Daud yang datang menjadi raja untuk menyatakan keadilan, kebenaran, dan memulihkan adalah penggenapan dari janji Allah. Pemulihan yang dimaksudkan datang yang memberikan kenyamanan dan kedamaian. Pemulihan juga bersifat metafora, bukan sebagai pemulihan fisik orang tertentu, melainkan jalan hidup yang terus diperbarui. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masa Advent adalah masa penantian akan kedatangan tunas keadilan itu sendiri. Tunas keadilan yang datang untuk menyatakan keadilan, kebenaran, serta membawa pemulihan bagi kehidupan kita. Hidup kita yang dalam keputusasaan, kerapuhan, hidup selalu dalam pengharapan dan menantikan janji Allah itu sendiri. Demikian pengantar singkat yang dapat saya berikan, dan video ini akan di-share di grup info GKI Tegalrejo agar ditanggapi bersama. Selamat PPA, Tuhan Yesus memberkati.